Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pernahkah kalian mendengar kisah Pak Haji yang menendang kepala preman yang sudah insaf? Suatu peristiwa yang tak terduga membawa azab dan perubahan besar dalam hidupnya. Bagaimana akhirnya? Pak Haji dan preman itu menjalani ujian besar dari Allah. Penasaran? Saksikan kelanjutannya. Dan bagi kalian yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mari kita bersama-sama menulis salawat di kolom komentar sebagai bukti cinta kita. Semoga salawat kita menjadi syafaat di hari akhir kelak. Jangan lupa like, share, dan ikuti cerita selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki bukit, hidup seorang tokoh yang sangat dihormati, Pak Haji. Seorang alim ulama yang selalu memberi petunjuk dan membimbing warganya dengan kasih sayang dan kebijaksanaan. Tak banyak yang tahu tentang masa lalu Pak Haji, namun siapa yang tidak mengenal beliau sebagai sosok yang tegas dalam menegakkan ajaran agama. Di balik kesederhanaannya, Pak Haji adalah seorang yang sangat menjaga keimanan dan ketakwaan. Namun, sebuah peristiwa tak terduga akan mengubah hidup Pak Haji selamanya. Di tengah kedamaian pesantren yang ia kelola, datanglah seorang preman dari kota bernama Joni. Joni dikenal sebagai orang yang kasar dan penuh dengan kebencian, hidupnya penuh dengan kejahatan dan kekerasan. Namun, suatu hari, Joni merasakan sebuah panggilan hati yang besar untuk berubah. Joni datang dengan niat yang tulus untuk bertaubat, membawa sebuah janji untuk meninggalkan kehidupan kelamnya. Di depan Pak Haji, dengan penuh harap, ia mengakui segala kesalahan dan dosa yang telah ia perbuat. Pak Haji, saya datang untuk meminta maaf atas semua yang telah saya lakukan. Saya ingin bertaubat, kata Joni dengan suara terbata-bata. Pak Haji yang bijaksana mendengarkan dengan hati terbuka, namun matanya yang tajam menilai setiap kata yang keluar dari mulut Joni. Pak Haji tahu, taubat adalah jalan yang panjang dan penuh dengan ujian. Maka, dengan cara yang khas, Pak Haji memutuskan untuk menguji ketulusan hati Joni. Dalam diam, ia berpikir, benarkah Joni sudah benar-benar insaf atau ini hanya sebuah kesalahan sejenak? Tiba-tiba, Pak Haji berdiri dan mendekati Joni dengan tatapan penuh ketegasan. Tanpa berkata-kata lagi, dengan gerakan cepat, Pak Haji menendang kepala Joni dengan penuh kekuatan. Semua orang yang menyaksikan peristiwa itu terkejut. Joni terjatuh ke tanah, merasakan sakit yang luar biasa, namun anehnya tidak ada rasa marah atau dendam dalam dirinya. Justru, ia merasakan sesuatu yang berbeda, seolah ada pelajaran yang jauh lebih dalam. Pak Haji tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Joni dengan penuh makna. "Jangan kamu merasa direndahkan, Joni," ujar Pak Haji dengan suara yang dalam dan penuh kebijaksanaan. "Terkadang, ujian datang dengan cara yang tak terduga. Jika kamu benar-benar bertaubat, maka ujian ini adalah jalan untuk menunjukkan ketulusanmu." Namun, saat itulah kejadian aneh dimulai. Tanpa ada yang tahu apa yang terjadi, tiba-tiba sebuah kekuatan besar datang begitu cepat. Kepala Pak Haji yang tadinya manusia berubah seketika menjadi kepala seekor kuda. Semua orang yang ada di sekitar tempat itu terdiam, menyaksikan kejadian yang tidak bisa mereka jelaskan. Pak Haji, yang sebelumnya tenang dan penuh wibawa, kini tampak panik dan kebingungan. "Apa yang terjadi? Mengapa ini bisa terjadi pada diriku?" katanya dengan nada terkejut. Para murid dan warga desa pun mulai berdatangan, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Joni, yang sebelumnya terjatuh, kini bangkit dengan rasa khawatir. Apa yang baru saja terjadi? Mengapa kepala Pak Haji berubah menjadi kuda? Apakah ini sebuah azab dari Allah untuk dirinya, ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia hadapi? Dengan hati yang penuh rasa ingin tahu dan ketakutan, Joni memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin hanya dengan memahami peristiwa ini, ia bisa menemukan jalan yang benar untuk dirinya sendiri. Pak Haji yang kini tampak seperti makhluk yang berbeda berusaha untuk tetap tenang. Ia tahu bahwa kejadian ini adalah sebuah ujian besar, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk Joni yang baru saja mulai menjalani jalan taubatnya. "Joni," kata Pak Haji, suaranya penuh dengan keputusasaan, "kita harus mencari tahu apa yang menyebabkan ini. Ini bukan hanya tentang aku, tapi tentang perubahan yang lebih besar dalam hidup kita." Joni pun bertekad untuk membantu Pak Haji, meski hatinya masih diliputi kebingungan. Namun, mereka tidak tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh penuh dengan
tantangan yang tak terduga. Setiap langkah akan membawa mereka lebih dekat pada sebuah kebenaran yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Hari-hari berlalu sejak peristiwa aneh itu, namun perasaan kebingungan dan ketakutan masih menghantui. Warga desa mulai ramai memperbincangkan kejadian tersebut, dan rumor tentang azab yang menimpa Pak Haji pun tersebar luas. Banyak yang percaya bahwa itu adalah hukuman dari Allah, sementara yang lainnya mulai bertanya-tanya, apakah ada hikmah yang lebih besar di balik semua ini? Pak Haji, yang dulu dihormati karena kebijaksanaannya, kini merasa terhina dengan penampilannya yang baru. Ia merasakan bagaimana pandangan orang terhadapnya berubah dalam sekejap. Meskipun demikian, Pak Haji tetap berusaha untuk menjaga kesabarannya. Dalam setiap langkahnya, ia berusaha mengingatkan dirinya bahwa ini adalah ujian dari Allah yang harus dihadapi dengan hati yang lapang. Johnny, yang sebelumnya hanya seorang preman jalanan, kini merasa lebih dekat dengan Pak Haji. Ia tahu, meskipun Pak Haji sudah menguji ketulusannya, mereka berdua kini berada dalam keadaan yang tidak bisa diprediksi. Pak Haji, kita harus mencari cara untuk mengembalikan semuanya seperti semula, kata Johnny dengan penuh kesungguhan. Pak Haji yang melihat tekad dalam diri Johnny hanya mengangguk. Betul Johnny, namun kita harus hati-hati. Ujian ini bukan hanya tentang fisik, tapi tentang hati kita. Kita harus mencari tahu apa yang menyebabkan hal ini terjadi. Dengan bantuan Johnny, Pak Haji mulai mencari petunjuk, mulai dari membaca kitab-kitab kuno yang ada di pesantren, hingga berkonsultasi dengan orang-orang yang dianggap lebih tahu. Namun, setiap usaha mereka terasa sia-sia. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, saat keduanya sedang beristirahat di sebuah ruangan yang sunyi, sebuah suara gaib terdengar. Suara itu datang dari dalam hati Pak Haji, seolah mengingatkan bahwa setiap peristiwa yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari takdir yang sudah ditentukan. Pak Haji, suara itu berbisik, ini adalah ujian untuk membersihkan dosa-dosa masa lalu yang belum terbayar. Kamu telah membuat keputusan yang salah dan sekarang kamu harus menebusnya. Pak Haji terdiam mendengarkan bisikan itu. Ternyata suara itu bukan hanya datang untuk mengungkapkan alasan di balik kejadian yang dialami, tetapi juga memberi petunjuk penting. Kamu harus menemukan orang yang bisa menyembuhkanmu, seorang ulama besar yang memiliki ilmu yang sangat dalam tentang kehidupan dan kematian. Johnny yang mendengar bisikan itu bertanya, "Siapa orang itu, Pak Haji? Di mana kami bisa menemukannya?" Namun, bisikan itu hanya menghilang tanpa meninggalkan jawaban. Pak Haji merasa bahwa perjalanan mereka semakin rumit. Mereka harus mencari ulama yang disebutkan dalam bisikan itu, meski tak tahu apa yang akan mereka temui. Meskipun begitu, Pak Haji tahu bahwa inilah jalan yang harus mereka tempuh, meskipun penuh dengan ketidakpastian. Pagi hari, mereka memulai perjalanan mereka untuk mencari ulama tersebut. Namun, di tengah perjalanan, mereka dihadapkan pada sebuah kejadian yang tidak terduga. Tiba-tiba, sebuah badai pasir besar muncul, menghalangi jalan mereka. Angin bertiup kencang, dan pasir beterbangan ke segala arah, membuat mereka kesulitan untuk melihat. "Johnny, kita harus bertahan," teriak Pak Haji, meskipun kesulitan berbicara dengan kepala kuda yang kini melekat padanya. Johnny menggenggam erat tangan Pak Haji, berusaha menjaga agar mereka tetap berjalan meskipun badai itu semakin besar. Mereka terjebak dalam badai itu lebih lama dari yang mereka kira. Jam demi jam berlalu, namun mereka tak bisa menemukan jalan keluar. Keputusasaan mulai menyelimuti hati mereka. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kita tidak bisa menemukan jalan keluar? Tanya Johnny, suara penuh keputusasaan. Namun saat itu, mereka melihat sebuah cahaya yang lemah di kejauhan. Cahaya itu seperti memanggil mereka, memberi harapan di tengah kegelapan. "Itu dia, mungkin itu adalah jalan yang kita cari," kata Pak Haji, meskipun masih ragu dengan apa yang mereka lihat. Mereka berdua pun bergegas menuju cahaya tersebut, meskipun badai pasir masih menghalangi. Dengan segala usaha, mereka sampai di tempat cahaya itu berasal. Di sana, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih bersih, dengan wajah yang penuh ketenangan. "Selamat datang Pak Haji dan Johnny," kata lelaki tua itu dengan suara lembut. "Saya sudah menunggu kedatangan kalian." Lelaki tua itu memandang mereka dengan mata yang penuh kebijaksanaan. Pak Haji dan Johnny meski merasa asing, merasakan ketenangan yang luar biasa saat berada di hadapannya.
ada sesuatu dalam diri lelaki ini yang membuat mereka merasa bahwa dia adalah jawaban atas perjalanan panjang mereka. Saya tahu kalian datang dengan harapan besar, kata lelaki tua itu, suara lembut namun tegas. Pak Haji, perubahan yang terjadi padamu bukan tanpa alasan. Ini adalah ujian yang harus kamu jalani untuk membersihkan dosa-dosamu. Pak Haji, yang kini merasa lebih tenang, menjawab, tapi mengapa saya yang mendapat ujian ini? Saya hanya ingin menuntun orang-orang ke jalan yang benar. Kenapa harus saya yang menerima azab ini? Lelaki tua itu tersenyum bijak. Setiap manusia memiliki jalan takdirnya masing-masing, Pak Haji. Kebaikan yang kamu sebarkan, serta ketegasanmu dalam menegakkan ajaran agama bukanlah sesuatu yang mudah. Namun, ada keputusan yang diambil di masa lalu yang harus kamu bayar. Johnny, yang berdiri di samping Pak Haji, merasa ada pelajaran besar yang sedang ia dengar. Jadi, Pak Haji harus menebus kesalahan di masa lalu? Tanyanya dengan penuh rasa ingin tahu. Lelaki tua itu mengangguk. Benar, Johnny. Pak Haji telah membuat sebuah keputusan yang sangat berat di masa lalu, dan sekarang saatnya untuk menebusnya. Inilah sebabnya mengapa ujian ini datang. Namun, ada jalan keluar, dan jalan itu hanya bisa ditemukan jika kalian bersedia menjalani perjalanan ini dengan hati yang tulus. Pak Haji menundukkan kepala. Saya siap, saya hanya ingin tahu bagaimana cara untuk mengembalikan segalanya. Apakah ini hukuman saya yang harus saya terima selamanya? Lelaki tua itu berjalan mendekat dan menepuk bahu Pak Haji. Hukuman bukanlah yang harus kamu takuti, Pak Haji. Justru inilah kesempatanmu untuk memperoleh pengampunan. Tuhan tidak akan membiarkan hambanya berlarut-larut dalam penderitaan jika mereka benar-benar bertaubat dan melakukan perbaikan. Johnny yang mendengar penjelasan itu merasa semakin yakin. Pak Haji, apa yang harus kita lakukan untuk bisa kembali seperti semula? Lelaki tua itu memandang Johnny dengan mata penuh kasih. Untukmu, Johnny, perjalananmu adalah tentang penebusan hati. Kamu harus tetap berada di jalan yang benar, terus menjaga niatmu yang tulus, dan jangan pernah menyerah. Pak Haji, sedangkan kamu harus memahami bahwa ini bukan sekadar tentang tubuhmu yang berubah. Ini adalah tentang hati yang harus terus berubah, dan perjalanan ini akan mengajarkanmu arti dari sabar dan ikhlas. Pak Haji merasa ada yang berubah dalam dirinya, meskipun tubuhnya masih tetap seperti kuda. Saya mulai mengerti, namun bagaimana kita bisa menemukan jalan keluar dari semua ini? Lelaki tua itu tersenyum lagi. Caranya sederhana. Kalian harus kembali ke tempat pertama kali Pak Haji menendang kepala Johnny. Di sanalah kunci untuk mengakhiri ujian ini berada. Dengan berat hati, Pak Haji dan Johnny memulai perjalanan kembali ke pesantren, tempat di mana segalanya dimulai. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka belum berakhir, dan mereka harus menyelesaikan ujian ini dengan penuh kebijaksanaan dan kesabaran. Saat mereka tiba di pesantren, keadaan sudah berbeda. Semua orang yang tadinya melihat Pak Haji dengan rasa hormat kini mulai tampak ragu dan takut. Namun, Pak Haji dengan kepala kuda yang melekat tetap berjalan dengan penuh keyakinan. Ia tahu ini adalah saatnya untuk menuntaskan semua yang telah terjadi. Pak Haji berdiri di tempat yang sama di mana ia menendang kepala Johnny. Johnny, aku mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Aku tidak seharusnya bertindak seperti itu, ucap Pak Haji dengan tulus. Aku telah belajar bahwa bukan hanya tindakan yang penting, tetapi juga bagaimana kita menyikapi orang yang kita anggap salah. Johnny menatap Pak Haji dengan penuh pengertian. Saya sudah memaafkanmu, Pak Haji. Kita semua memiliki masa lalu yang kelam, dan kita harus saling mendukung untuk menjadi lebih baik. Pada saat itu, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul, menerangi seluruh tempat. Semua orang yang ada di sekitar mereka terdiam, merasakan keajaiban yang terjadi. Kepala Pak Haji yang dulu berubah menjadi kuda mulai kembali ke bentuk semula, perlahan-lahan. Dan ketika akhirnya semuanya kembali seperti sedia kala, Pak Haji merasa ada kedamaian yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pak Haji menatap Johnny dengan penuh rasa terima kasih. Kamu telah membantu aku menemukan jalan keluar, Johnny. Ini adalah jalan yang sulit, namun aku tahu ini adalah bagian dari takdir. Johnny tersenyum. Kita semua belajar dari setiap ujian, Pak Haji. Dan saya percaya, kita akan terus berjalan di jalan yang benar,